Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih mempelajari teks berita. Hari ini ada dua hal. Satu, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Yang kedua, menyusun kembali teks berita secara tulis. Saya akan menjelaskan tentang struktur teks berita. Struktur teks berita ada 4. Title, lead, body, dan leg. Title adalah judul berita. Lead atau kepala berita merupakan pembuka berita. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting. Pada bagian ini disajikan secara singkat dan lengkap unsur-unsur berita, yakni adik Simba. Pada bagian body, unsur adik Simba dikembangkan dengan penjelasan yang lebih lengkap. Dan pada bagian akhir, ada ekor berita berupa penutup berita. Penutup berita berisi simpulan dan referensi dari narasumber. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang ciri kebahasaan teks berita. Pertama, kata keterangan. Kata keterangan berfungsi untuk menjelaskan tempat, keadaan, waktu. Contoh, Eka mendaftar di satu kota dengan uang koin senilai Rp1.000.000. Dalam contoh tersebut ada dua kata keterangan, yakni di satu kota dan dengan uang koin senilai Rp1.000.000. Yang kedua, kata kerja berfungsi untuk menggambarkan proses, perbuatan, atau kegiatan. Contoh, pada saat itu saya sedang memarkir kendaraan, tiba-tiba terdengar ledakan dari gudang. Bisa kalian temukan kata kerja dalam kalimat tersebut? Ya, memarkir dan terdengar. Selanjutnya yang ketiga, konjungsi. Berfungsi untuk menghubungkan kata atau kalimat. Contoh, ketika korban sedang terlelap, tersangka melakukan aksinya. Konjungsi dalam kalimat tersebut adalah ketika. Yang terakhir, kalimat langsung dan tidak langsung, yang berfungsi untuk menuliskan pendapat atau penjelasan narasumber. Contoh, perhatikan contoh tersebut. Kalimat yang pertama dan yang kedua berbeda. Kalimat pertama adalah kalimat langsung. Ciri utama kalimat langsung ada tanda petik. Sedangkan yang kedua adalah pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Silakan kalian amati. Selanjutnya, kita akan bersama-sama belajar menganalisis struktur teks berita. Bagian atas merupakan judul atau title. Selanjutnya, ada lead atau teras berita. Selanjutnya, ada body atau tubuh berita. Dan di bagian akhir, ada ekor berita. Perhatikan, pada bagian ekor berita terdapat pendapat narasumber yang disajikan dalam kalimat langsung. Penyajian berita. Ragam teks berita dapat disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bagaimana langkah-langkah penyajian berita? Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa atau hal yang akan diberitakan. Selanjutnya,
menemukan sumber berita. Kemudian, menyusun data pokok berita. Dan akhirnya, menulis berita. Nah, tugas atau lembar kerja yang harus kalian lakukan adalah 1. Mengamati video berita dalam link yang telah disajikan. Terdapat 2 berita dalam video tersebut. Pilihlah 1 berita saja. 2. Berdasarkan video yang kamu simak, tulislah sebuah berita. Dalam menulis berita, perhatikan kelengkapan struktur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap senyum, tetap semangat.